Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami dalam surga, kami bersyukur untuk kesempatan kami boleh datang kembali berkumpul di dalam rumah Tuhan. Kami beribadah kepadamu. Kami yakin pujian yang kami naikkan, doa-doa yang kami panjatkan, Tuhan telah mendengar semuanya. Sekarang tibalah waktunya Tuhan, kami ingin belajar sebagian dari firman-Mu. Kami mohon pertolongan dari Roh Kudus untuk menerangi hati kami. Berikan satu kelembutan hati yang bisa menerima firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan boleh bertumbuh dan berbuah. Kuasailah kami Tuhan, dalam saat ini Tuhan menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, saya akan menanyakan dua hal kepada saudara-saudara. Satu, pertanyaan yang mudah sekali dijawab, dan pertanyaan kedua mungkin agak sulit. Namun saya pikir pertanyaan ini berarti bagi kita semua. Yang pertama, pertanyaannya, apakah saudara masih ingat sewaktu saudara mulai belajar bicara, kata apa yang pertama diucapkan? Masih ingat gak? Gak ingat? Kok diam semua? Ngerti gak pertanyaan saya? Ingat? Apa? Hah? Mama? Gak ada yang menyebutkan papa ya? Hah? Semua masih ingat kalimat pertama yang diucapkan itu mama ya. Kenapa? Karena lebih dekat dengan mamanya ya. Bagaimana papa-papa ini? Oke, itu sudah lewat ya. Sudah menjadi sejarah, jadi fakta. Oke lah. Nah, pertanyaan kedua. Kalau saudara ditanya, diizinkan ya untuk mengetahui di akhir hayat nanti, kalimat terakhir yang akan diucapkan itu apa? Pernah memikirkan ini enggak? Ya mungkin kita biasa sebut itu sebagai kata-kata apa, kalimat-kalimat wasiat gitu ya. Kalimat terakhir yang akan saudara ucapkan di dalam hidup saudara itu kira-kira kalimat apa? Pernah dipikirkan enggak ini? Enggak pernah. Oh masih lama kok. Betul enggak? Ya mungkin saudara pikir, oh itu masih jauh, masih lama, saya masih muda kok. Nah coba perhatikan, kebanyakan kalau orang-orang menulis wasiatnya itu kira-kira apa isinya? Kebanyakan kalau saudara perhatikan berkaitan dengan harta. Betul enggak? Kebanyakan ya. Nah kita bisa tahu dari media banyak keluarga-keluarga yang bertikai urusan warisan. Ya kan? Entah itu rumah, entah itu mobil, entah itu usaha, entah itu ya kekayaan lain-lainnya. Gitu loh. Nah hari ini kita akan belajar ya warisan yang Paulus berikan kepada anak rohaninya Timotius. Nah sebelum kita masuk ke sana, saya ingin mengungkit beberapa catatan yang ada dalam Alkitab berkaitan dengan juga warisan atau kalimat-kalimat ucapan yang terakhir dari tokoh-tokoh Alkitab. Yang pertama yang saya singgung adalah Yakub. Ya, Yakub di dalam Kejadian pasal 49-50 di situ dikatakan sebelum dia meninggal dia mengumpulkan 12 anaknya, kemudian memberikan doa berkat bagi ke-12 anak-anaknya. Dan doa-doanya kalau kita mau mempelajari dengan saksama, dan itu merupakan satu realita bahkan sampai hari ini bisa terwujud. Oke, karena waktu ya kita tidak membahas itu.
Tapi kita tahu Yakub memberikan doa berkatnya kepada 12 suku. Kedua yang saya singgung yaitu Yosua. Setelah dia memimpin orang Israel masuk dalam tanah Kanaan, tanah perjanjian, di akhir hayatnya sebelum dia meninggal, dia mengumpulkan juga orang-orang Israel dan memberikan satu tantangan bagi mereka. Karena dia tahu selama dia memimpin orang Israel mengurusi atau membagi tanah Kanaan itu tidak mudah. Orang Israel itu begitu pengkuh atau keras kepala, ya, hatinya itu ya seringkali berpaling dari hadapan Tuhan. Maka Yosua memberikan satu tantangan pada mereka. Hari ini ayo putuskan, tetapkan apa niatmu. Mau ikut Tuhan atau mau ikut ilah-ilah lain yang ada di tanah Kanaan. Tapi bagi aku dan keluargaku, aku tetap akan melayani Tuhan. Ya, itu ungkapan Yosua di akhir hayatnya kepada orang Israel. Oke, kita masuk ke perjanjian baru. Tuhan Yesus sebelum dia meninggalkan murid-muridnya kembali ke surga, dia juga memberikan amanat agung yang kita kenal. Ya, pergilah ke seluruh bumi dan jadikan semua bangsa muridku. Dan Tuhan meminta murid-muridnya itu tunggu di Yerusalem untuk menerima urapan Roh Kudus menjadi saksinya. Yang keempat, yaitu yang akan kita renungkan pagi ini. Mari kita membuka 2 Timotius pasal 4 ayat 1 sampai 5. 2 Timotius pasal 4 ayat 1 sampai 5. Ini adalah wasiat Paulus kepada anak rohaninya Timotius. Mari kita bacakan bagian ini ya bersama-sama selama 5 ayat ini ya. 1, 2, 3. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh padamu demi pernyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Saudara, kalau kita membaca selanjutnya itu di ayat ke-6 kemudian Paulus mengatakan kepada Timotius bahwa waktunya sampai dia akan mati syahid bagi Tuhan. Jadi bagian itu adalah yang tadi kita baca 5 ayat itu merupakan pesan terakhir Paulus kepada anak rohaninya Timotius. Nah saudara, tema kita pagi ini adalah menjadi duta Kristus di dunia. Apa itu duta? Kata duta itu artinya apa? Perwakilan. Ya, kita tahu ya kalau ada 2 negara mereka menjalin hubungan diplomatik, maka saling mengutuskan duta, ya, jadi wakilnya. Kemarin kita merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-79. Nah, kita yakin bahwa seluruh kedutaan besar maupun konsul ya di seluruh dunia ya yang dari Indonesia mereka juga merayakan, betul nggak? Ya, jadi bukan kita saja di Indonesia kita merayakan Hari Kemerdekaan, tapi para duta-duta yang tersebar di seluruh dunia itu
Baik itu kedutaan besar maupun konsulnya. Ya, mereka merayakan. Ya. Apa fungsi seorang duta? Duta itu mewakili satu negara. Walaupun dia cuma sendirian. Ya, kalau negaranya besar, umpamanya Amerika. Ya, kedutaan besarnya di mana? Di New York. Tapi di kota-kota lain, di Los Angeles, di San Francisco, di mana beberapa kota besar, ada konsulnya juga. Ya, kalau di Tiongkok, kedutaan besarnya di mana? Di Beijing. Tapi di Shanghai, di Guangzhou ada wakil, ada konsulnya. Jadi banyak sekali. Ya, jadi negara besar maupun negara kecil, di mana ada duta, ada wakil dari satu negara, pastilah mereka itu kehidupannya tidak sembarangan. Betul kan? Ya, karena pembicaraannya, apa yang mereka lakukan itu mewakili negara mereka sendiri. Jadi posisi mereka itu sangat-sangat diawasi, diperhatikan. Ya. Jadi tugas seorang duta itu nggak main-main. Ya. Karena di belakang mereka itu mereka membawa satu negara. Nah demikian juga saudara, hari ini saya akan mengingatkan kalau kita ini juga merupakan satu duta atau utusan atau wakil kerajaan surga di dalam dunia ini. Saya nggak tahu saudara-saudara sadar nggak posisi ini. Karena saya tahu kebanyakan orang Kristen kalau ditanyain, mengapa kamu mau percaya Tuhan Yesus Kristus? Kebanyakan orang menjawab dengan simpel, yaitu supaya jiwa diselamatkan, nanti pada akhir hayat bisa naik surga. Ya memang jawabannya ini nggak salah. Itu memang merupakan janji Tuhan, rencana penyelamatan Tuhan kepada dunia ini. Ya, karena Tuhan mengetahui manusia yang sudah berdosa itu akan binasa. Tapi oleh karena kasih karunia-Nya, Dia mengutus Tuhan Yesus sebagai juru selamat untuk menyelamatkan kita. Tapi masalahnya saudara, setelah kita diselamatkan, kita tidak langsung dibawa kembali ke surga, ya kan? Kan kita masih diberikan kesempatan hidup lagi di dunia ini sekian waktu. Ya mungkin ya ada orang-orang yang sakit, gawat, berat, kita injili, dia percaya, tidak lama lagi dia meninggal. Ya sudahlah. Tapi kebanyakan kita setelah kita percaya pada Tuhan, kita masih hidup sekian lama di dunia. Mungkin 10 tahun lagi, mungkin 20, 30, 40, bahkan kalau ada orang-orang yang dilahirkan dalam keluarga Kristen sejak kecil, dia sudah hidup dalam suasana kekristenan. Mungkin seumur hidupnya itu adalah sebagai anak Tuhan. Nah disinilah kita perlu memperhatikan status kita, posisi kita itu untuk apa? Fungsinya itu di mana? Oke, hari ini ya melalui apa yang diwariskan Paulus kepada Timotius, kita akan belajar 4 hal. Ya, yang pertama yaitu mengingatkan status kita sebagai utusan surga di dunia. Untuk praktisnya, kita kembali pada firman Tuhan Yesus di atas bukit yang mengatakan, kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia. Petrus juga mengajarkan bahwa kita adalah orang-orang yang sudah diselamatkan, keluar dari kegelapan, masuk dalam terang Injil. Jadi disebutkan kita sebagai umat yang dipilih, imamat rajani, ya, kerajaan yang kudus, umat milik Allah. Itu posisi yang luar biasa. Dan tujuannya apa?
Kita diminta untuk menyatakan kebaikan Allah di dalam dunia ini. Nah, sekarang kita renungkan, selama ini kita diberikan kesempatan, setelah diselamatkan, kita masih hidup di dunia ini sekian lama, apakah fungsi kita? Tuhan Yesus tidak mengatakan, atau para rasul tidak mengajarkan, ayo kamu belajar jadi garam, belajar jadi terang dunia. Enggak. Kita sudah jadi garam dan sudah jadi terang. Enggak perlu belajar, enggak perlu membeli, enggak perlu meminta, enggak perlu menjadikan kita, enggak ada proses itu, enggak ada. Begitu kita diselamatkan menjadi anak Allah, kita adalah anak-anak terang. Sudah otomatis jadi. Sehingga yang dituntut oleh Tuhan itu nyatakanlah fungsimu. Fungsi garam itu apa? Yang paling sederhana, memberi rasa. Ya toh? Ibu-ibu kalau masak di dapur perlu garam enggak? Sedikit atau banyak? Perlu. Coba kalau kita masak tanpa garam, enak enggak? Ya mungkin sebagian orang yang ada hipertensi harus mengurangi rasa asin, ya toh? Tapi paling enggak sedikit pun harus ada rasa itu. Yang kedua, garam pun juga berfungsi untuk mengawetkan, ya toh, mengurangi kebusukan. Ya, kita bikin asinan, bikin sayur asin, namanya sayur asin tapi rasanya kecut, ya kan? Tapi paling tidak ada ikan asin, ya bisa mengawetkan, ya mengurangi kebusukan. Ya. Selain itu, garam pun juga berfungsi bisa menyucikan, ya membersihkan. Ya toh? Dulu zaman perang itu ya, saya tahu diceritain sama orang tua saya kalau ada luka-luka itu nggak ada obat anti infeksi lah apa itu, cucinya pakai air garam. Ya. Walaupun perih sekali, tapi membersihkan. Nah, ya. Masih banyak lagi fungsinya garam itu ya, untuk menetral ini dan itu macam-macam. Nah, keberadaan kita juga sudah menyatakan seperti ini. Ya. Keberadaan kita memberikan rasa kepada masyarakat di mana kita tinggal. Apakah keberadaan kita itu mengurangi dosa di dalam masyarakat? Ya. Apakah bisa membersihkan situasi sekeliling kita? Dikatakan lagi kita adalah terang dunia. Tuhan Yesus mengatakan orang menyalakan lilin atau terang itu tidak ditutup dengan gayung, ya kan? Kalau kita mau nyalakan lampu kemudian ditutup, apa fungsinya? Kan nggak perlu, ya kan dimatikan aja. Ya, justru kita nyalakan supaya menerangi suasana yang gelap, tempat yang gelap. Nah, keberadaan kita di dunia ini apakah memberikan jalan terang kepada dunia yang kita katakan gelap itu? Memberikan terang Injil, terang kebenaran, ya, memberi petunjuk, membimbing orang di dalam kebenaran. Nah, itulah fungsi kita. Saudara pikirkan ya, kalau semua orang Kristen, orang di dunia ini ya, begitu percaya Tuhan, panggil. Begitu percaya Tuhan, naik surga. Di dunia nggak ada orang Kristen, ya kan? Begitu percaya pulang, begitu percaya pulang. Bagaimana suasana di dunia ini? Hambar, nggak ada pujian lagi, ya kan? Ya nggak ada orang yang mengabarkan Injil, tetap di dalam kegelapan. Itulah. Nah, oleh karena itulah kita perlu disadarkan, ya, mengapa Paulus mengingatkan Timotius ini, ya, baik atau tidak baik, kamu harus tetap di dalam tugasmu, lakukan dengan setia. Waktu itu Timotius adalah seorang pemuda
Ya, dia mempunyai tugas. Ya, setelah mengikuti perjalanan penginjilan dengan Paulus, kemudian Paulus menempatkan dia di kota Efesus menjadi pemimpin di situ. Dan tidak mudah sebagai anak muda dia memimpin jemaat yang begitu besar, yang banyak orang pinter di sana, banyak orang yang suka berdialog tentang filsafat. Jadi bagi Timotius satu tantangan yang luar biasa. Tapi Paulus mengingatkan, jangan orang lain menganggap kamu muda, tapi kamu tetap bisa menjadi teladan. Dalam iman, dalam kesucian, dalam cinta kasih, dalam kebenaran. Lakukan semua itu. Nah, hari ini firman Tuhan juga mengingatkan kita. Ya, kita sebagai duta, utusan Allah di dalam dunia. Sebelum kita kembali ke surga, Tuhan masih memberikan kesempatan. Nah, itulah, lakukanlah. Ya, dalam lingkungan keluarga, di dalam lingkungan kita bekerja, di dalam pergaulan di masyarakat, di mana saja kita ada. Apakah kita sudah menyatakan fungsi kita sebagai garam, sebagai terang, dan kita melakukan penginjilan. Penginjilan bisa melalui bahasa, lisan. Ya, kita secara langsung menceritakan tentang Yesus Kristus, tentang keselamatan. Bisa. Tapi secara tidak langsung pun juga bisa melalui kehidupan kita. Bagaimana kita bergaul dengan orang, kumpul bersama-sama, menyatakan kejujuran kita. Melalui pelayanan cinta kasih, menolong seseorang, dan macam-macam kebaikan yang boleh kita lakukan. Seperti apa yang Petrus nyatakan. Ya, kamu harus menyatakan keindahan Kristus. Maka kita perlu meneladani Tuhan Yesus, supaya karakter Tuhan Yesus itu melalui kehidupan sehari-hari bisa dinyatakan. Ya, ini yang pertama yang perlu kita pelajari atau kita sadari. Ya, seringkali orang Kristen lalai, ya, jadi meremehkan kedudukan kita sebagai duta surga. Oke, yang kedua, kita perlu menyadari keberadaan kita. Selain kita menjadi saksi dalam kehidupan sehari-hari, ya, kita harus ingat tujuan akhir yaitu membawa orang kepada Kristus. Jadi langsung tidak langsung kita harus menghubungkan semua kegiatan kita itu dengan Injil keselamatan Tuhan. Saya akan mengambil satu contoh dalam Alkitab. Tuhan Yesus pernah berdialog dengan seorang perempuan Samaria. Kita tahu bahwa orang Yahudi dengan orang Samaria itu selalu bertentangan ataupun bermusuhan. Ya, walaupun sama-sama itu merupakan keturunan Abraham, tapi orang Samaria itu dianggap sebagai suku campuran, yaitu dampak dari penawanan orang Asyur kepada raja atau negara Israel Utara, ya, waktu dimusnahkan. Orang Asyur menawan 10 suku di utara itu ke utara, kemudian dia membawa bangsa-bangsa lain ke daerah Kanaan itu. Menjadikan satu suku campuran, yaitu disebut orang Samaria. Nah, kira-kira 10 suku yang di utara itu tadi karena campuran dengan bangsa-bangsa kafir, maka 2 suku yang di selatan yang mereka juga dimusnahkan oleh bangsa Babil, tapi karena Tuhan berbelas kasihan, 70 tahun kemudian dia ada kesempatan kembali. Ya, maka mereka menyebut mereka itu dari suku Yehuda, yang belakangan kita sebut mereka sebagai orang Yahudi itu tadi. Mereka masih menganggap mereka adalah suku yang murni. Ya, jadi 10 suku yang di utara itu tadi, ya itulah. Yang lebih keras lagi disebut sebagai anjing. Dianggap satu seperti hewan, ya, kawin campur, itu gitulah. Tapi Tuhan Yesus datang sengaja, ya, ke daerah Samaria
mau menyelamatkan si perempuan ini. Nah, dengan dialog sama dia membicarakan tentang air hidup, sehingga Tuhan Yesus menelanjangi kehidupan gelap dari perempuan Samaria ini. Begitu dia kenal dengan siapa dia berbicara, dia tahu ini adalah Mesias Juru Selamat. Dia nggak merasa malu lagi, dia masuk ke dalam kota membicarakan tentang pengalamannya berdialog dengan Tuhan Yesus. Sehingga seluruh kota Samaria itu keluar, ketemu sama Tuhan Yesus. Dan ingin Tuhan Yesus tinggal lebih lama lagi. Mereka mau lebih mengenal apa yang sedang terjadi. Sehingga akhirnya seluruh kota Samaria itu percaya pada Tuhan Yesus. Bukan oleh karena kesaksian dari perempuan ini. Tapi mereka betul-betul sudah bertemu secara langsung dengan Tuhan Yesus. Ya, dari peristiwa ini saudara, kita harus sadar keberadaan kita dalam dunia sebagai duta. Tujuan akhir kita yaitu memperkenalkan Kristus kepada orang-orang yang di sekitar kita. Nah, itu amanat ya, yang diberikan oleh Tuhan Yesus kan, jadikanlah seluruh bangsa muridku. Apakah kita sudah melakukan ini? Karena saya tahu banyak orang Kristen kalau bicarakan tentang penginjilan, asosiasi mereka itu, oh itu tugasnya hamba Tuhan. Oh, itu tugasnya missionary. Saya mau jemaat biasa aja lah, pokoknya ya ikut kegiatan di gereja lah, kebaktian, paduan suara, ngajar sekolah minggu, pembesukan, penyambut, ini cukuplah. Tidak saudara. Ya, kegiatan itu oke, kegiatan rutin itu ya perlu kita lakukan demi keutuhan persekutuan sesama jemaat. Ya, tapi untuk keluar, nah kita tetap harus mengutamakan penginjilan. Ya, setelah langsung kita bicarakan, secara kehidupan sehari-hari kita nyatakan dalam perbuatan dengan tujuan akhir. Semua itu dibawa, dibimbing supaya mengenal Kristus sebagai Juru Selamat. Nah, coba saudara pikirkan. Selama ini saudara bergaul dengan teman kerja, dengan tetangga, dengan orang-orang sekitar saudara, dengan anggota keluarga. Apakah mereka bisa merasakan? Ya, apakah mereka bisa merasakan dan jelas, oh, kamu itu beda dengan yang lain-lain karena kamu adalah orang Kristen yang sejati. Orang Kristen yang sejati, dia memiliki hidup Kristus dalam hatinya dan hidup itu akan terpancar secara otomatis. Ya, kita bukan berpura-pura, bukan main sandiwara, ya, bukan dua muka. Di depan orang ini baik, di depan ini orang bagaimana lain lagi penampilan. Tidak. Apa adanya. Ya, karena firman Tuhan mengatakan dengan jelas. Ya, segala sesuatu yang kamu nyatakan di luar itu keluar dari lubuk hatimu. Nah itu loh. Kalau memang kamu memiliki hidup Kristus, maka secara otomatis hidup itu akan terpancar keluar. Oke, yang ketiga yang perlu kita sadari bahwa kita sebagai duta Kristus di dunia ini, kita mau bersaksi, kita mau menyampaikan firman Tuhan, menginjili seseorang, tidaklah mudah. Kita pasti menghadapi tantangan. Ya, Paulus sendiri mengingatkan kepada Timotius, ya. Dikatakan ayat kedua dia bilang ya, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah. Tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Gampang enggak kamu menasihati seseorang? Enggak gampang. Ya, karena manusia ada keangkuhannya sendiri. Ya,
Sangat sulit untuk menerima kalau kamu dipersalahkan. Selalu mau membela diri. Ya, belum lagi di ayat 3 dikatakan, karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Kamu bicara yang keras-keras, teguran, nasihat, banyak orang menolak. Ya, mereka lebih senang dengan apa ya? Yang lucu-lucu, ya, yang ringan-ringan, yang membawa kita ketawa-ketawa gitu. Yang itu, yang enggak ada bobotnya. Tapi Paulus mengingatkan Timotius, kamu harus tekun, ya, baik atau tidak baik waktunya. Teguran perlu disampaikan, ya, bimbingan, pengajarannya, semua itu harus kamu lakukan. Ya, jadi memang kita tahu mengabarkan Injil tidak mudah. Bukan saja tidak mudah, kadang-kadang kita juga akan mengalami perlawanan, ya, bahkan mengalami tindasan, tekanan dan macam-macam, ancaman. Ya. Bahkan ada orang sampai dihukum mati syahid demi Injil. Banyak sekali kejadian atau kesaksian seperti ini. Tapi kita sebagai duta, karena kita tahu itu kedudukan posisi kita dan itu merupakan tugas kita. Ya kita jangan kecil hati. Jangan terus kemudian berhenti, kecewa. Ya sudahlah, gak mau lagi dilanjutkan. Ya. Firman Tuhan mengingatkan Timotius, dikatakan, tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Ini nasihat dari Paulus kepada anak rohaninya Timotius. Dan Paulus sendiri pun juga sudah mengalaminya. Sehingga dia sudah memberikan contoh teladan yang luar biasa kepada Timotius. Sehingga dia berani mengatakan ini. Ya, kalau kita lanjutkan di dalam ayat ke-6 dikatakan, mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Nah, kita katakan ini adalah wasiat dari Paulus kepada Timotius. Pelayanan, penginjilan, walaupun ada tantangan, ada kesulitan, ada tekanan, ada ancaman, tapi tetap kita harus perjuangkan dan kita pertahankan. Tidak boleh berhenti. Ya, karena Tuhan masih memberikan kesempatan. Tuhan juga akan memberikan kekuatan dan Tuhan memberikan anugerah menopang kita. Oleh karena itulah yang keempat yang perlu kita ingat sebagai duta, walaupun kita mengalami banyak sekali kesulitan dan tantangan macam-macam, janji Tuhan, aku menyertaimu. Di dalam amanat Tuhan Yesus dikatakan, lakukanlah itu ya. Pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa muridku. Dan aku akan menyertai sampai kesudahan bumi ini. Di dalam Kisah Para Rasul pasal pertama ayat 8 dikatakan bahwa Roh Kudus juga akan dicurahkan, ya, menopang kamu menjadi saksinya. Jadi kita nggak usah kecil hati. Ya, memang realitanya demikian. Kita harus menghadapi, kita harus melakukan. Ya. Di saat kita menjalankan tugas-tugas kita ini, kita ditopang dengan penyertaan Tuhan, dengan kuasa Roh Kudus. Ya, banyak mujizat yang akan dinyatakan. Saudara, memang tidak mudah ya keberadaan kita sebagai orang Kristen di dunia ini. Kita di Indonesia walaupun kadang-kadang kita juga rasakan ya ada tantangan, ada kesulitan. Tapi jauh masih lebih baik daripada tempat-tempat lain.
Bulan lalu saya pergi ke China. Selama 1 bulan saya mengunjungi murid-murid saya. Saya masuk dari Guangzhou sampai ke provinsi paling utara di Heilongjiang. Saya ketemu dengan lebih dari 30 murid-murid saya, ya, dari 8 kota, dan mereka memberikan kesaksian kalau pelayanan di sana tidak mudah. Ya, kita coba bayangkan, ya, negara ateis, negara komunis, walaupun mereka di dalam tata negaranya memberikan kebebasan beragama. Tapi kebebasan itu menurut saya adalah kebebasan yang terpimpin. Artinya apa? Dikendalikan oleh pemerintah. Secara resmi 18 tahun ke bawah tidak boleh masuk gereja. Tidak boleh dibaptis. Itu kebebasan? Saya nggak tahu. Ya. Di dalam seminari yang resmi di sana, kita harus mempelajari ajaran-ajaran ateis komunisme. Itu sekolah teologi loh, seminari resmi. Pemerintah juga masih mau campur tangan, mau masuk ke dalam. Memang kita lihat ada gereja-gereja yang luar biasa bangunannya. Ya, gereja yang besar-besar banyak, bisa nampung 1.000 orang, 2.000 orang, banyak sekali. Ya, itu menunjukkan kepada dunia, loh aku ada gereja loh ya, ada kebebasan beragama. Tapi ajaran di dalamnya kita harus menyanjung-nyanjung komunisme. Kan lucu. Nggak boleh ada sekolah minggu. Karena dikatakan tadi bahwa usia 18 tahun nggak boleh masuk gereja. Nah, coba bayangkan, belum lagi banyak pendeta-pendeta palsu. Pemerintah mengeluarkan dana yang cukup besar menyekolahkan anggota komunis ke Westminster di Amerika, ke Calvin, ke Trinity Theological, mendapat gelar doktor teologi, tapi komunis. Nah, coba kami bayangkan orang-orang seperti ini kalau kembali ke gereja khotbahnya macam apa. Nah, itulah realita, ya. Maka saya katakan kita di Indonesia walaupun kelihatannya ya masih ada kesulitan, masih macam-macam ya yang terjadi di sini gitu. Kita rasanya sudah nggak nyaman. Nah, coba bayangkan kalau pelayanan di daratan Tiongkok. Tapi puji Tuhan, saya ketemu dengan 30 lebih mahasiswa atau murid-murid saya itu, mereka masih tekun melayani. Karena mereka ingat, aku adalah hamba Tuhan, aku adalah duta kerajaan surga di dunia ini. Ya, marilah saudara-saudara, melalui renungan pagi ini kita diingatkan lagi, ya, 4 hal yang saya tekankan di sini. Yang pertama, jangan lupa status kita sebagai duta surgawi di dunia. Jadi kita perlu mendemonstrasikan fungsi garam dan terang dunia. Itu keberadaan kita. Ya. Yang kedua, apapun yang kita lakukan harus berhubungan dengan Injil Tuhan Yesus Kristus. Ya, secara langsung tidak langsung kita membawa orang kembali pada Kristus. Jangan hanya membawa orang masuk gereja. Ya. Mungkin gereja bisa penuh sesak besar ribuan orang, tapi mereka kalau nggak kenal Kristus, tidak diselamatkan, tidak diperbaharui hidupnya, percuma. Ya. Kita belajar semua yang kita lakukan ini berkaitan dengan Injil. Yang ketiga, kita harus perlu menyadari bahwa pelayanan kita itu banyak tantangannya, tidak mudah. Ya, banyak tekanan, banyak kesulitan. Tapi justru itulah yang menunjukkan kualitas, ya, atau nilai pelayanan kita sebagai duta Kristus. Dan yang keempat, sebagai penghiburan dan kekuatan kita,
bahwa kita tidak sendirian. Ya, sepanjang kita hidup di dunia ini, kita ada penyertaan Tuhan, ada kuasa Roh Kudus yang menopang kita. Lakukanlah itu selama kita masih hidup di dunia. Ya, jadi kita tidak meninggalkan warisan-warisan kekayaan materi kepada dunia ini atau kepada anak cucu kita. Ya, jadi kalau diminta untuk menulis kalimat terakhir dalam hidup kita, apa yang kamu tuliskan? Coba pikirkan. Adakah sesuatu yang bisa dibawa dalam kekekalan nanti? Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami dalam surga, kami bersyukur pagi ini melalui nasihat Paulus kepada Timotius, kami diingatkan kami sebagai duta surga di dunia ini, kami boleh menjalankan fungsi keberadaan kami dengan baik. Ampuni kami Tuhan jikalau waktu-waktu yang lalu kami lalai, kami tidak setia, tidak mengerjakan dengan sungguh-sungguh. Biarlah kemudian hari kami di dalam bimbingan Roh Kudus boleh diperbaharui dan kami boleh menjalankan tugas-tugas kami dengan baik dan berkenan di hadapan Tuhan. Berikan kami anugerah dan kekuatan yang cukup sebagai saksi-Mu di dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.